حبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام إلى ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membukakan terus lebar-lebarnya jalan kebaikan untuk kita. Tanpa kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari di pagi hari ini bangun tidur, Allah sudah berikan kita jalan kesurgaan. Allah bukakan jalan kebaikan. Allah berikan kita pahala yang besar. Bangun tidur sudah dapat pahala yang sangat besar. Pahala apa? Pahala kita duduk di masjid. Hingga Rasulullah SAW bersabda, di mana Al-Imam Ghazali menyebutkan hadis ini di kitab Ihya Ulumuddin, hudurul majlisul ilmi khairun min salati alfi raka'ah wa min iyadati alfi marid wa min syuhudi alfi janazah. Sesungguhnya wahai sahabatku, hadirnya kalian di majelis ilmu itu lebih baik daripada kalian sholat 1000 rakaat. Bisa bayangkan atau tidak? Sanggup kita sholat 1000 rakaat? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah saja kita sudah sulit. Mau dawamkan sholat duha saja sudah sulit. 8 rakaat. Ini yang hadir majelis bukan dapatkan 4 rakaat atau 8 rakaat, lebih dari 1000 rakaat. Bisa 2000, bisa 3000. Hadirnya kita di majelis ini, Rasulullah katakan lebih daripada sholat 1000 rakaat. Ditambah lagi apa ya Rasulullah? Kalian mendatangi 1000 orang yang sakit. Apakah seperti 1000? Tidak, Rasulullah katakan lebih daripada 1000 orang sakit kalian datangi. Kalau kita setiap hari-hari ini datangin orang sakit saja 1000 orang, berapa rumah sakit kita masukin? Belum tentu ada juga ya. Belum tentu ada. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Bukan gampang mau datengin orang rumah. Seumur hidup kita mungkin sebulan belum tentu sekali kita menjenguk orang sakit. Nah, kekurangan-kekurangan amalan kita ini subhanallah, berkat kita hadir majelis tertutupi. Karena dengan 1 kali kita hadir majelis melebihi daripada 1000 orang sakit. 1 orang sakit saja kita datangi, dosa kita diampunkan sama Allah. Orang bilang kalau ada orang sakit datengin, kenapa? Dosa kita diampuni Allah kalau kita datengin orang sakit. Bahkan apa? Doa kita dikabul, berdoa di situ, kabul doa kita, hajat kita untuk keluarga, nasib kita ini tergantung anugerah pemberian Allah. Berdoalah ketika kita mendatangi orang sakit. Bahkan di hadis disebutkan nanti di hari akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berkata, abdi maridtu falam ta'udni wa kaifa a'udak wa anta Allah. Wahai hambaku, aku sakit, kenapa kau tidak jenguk aku? Kenapa kau tidak datang kepadaku? Bagaimana ya Rabb? Tidak mungkin engkau sakit, engkau ini fa kaifa wa anta Allah Rabbul Alamin. Bagaimana sedangkan engkau ini adalah Tuhan semesta alam ini? Masa sakit ya Rabb? Allah subhanahu wa ta'ala katakan, amaridha abdi fulan, hambaku si fulan sakit.
Kenapa kau tidak jenguk dia? Fa in udtahu la wajadtani indah. Jikalau kau jenguk dia, engkau akan dapatkan aku bersama orang sakit tadi. Kalau kau menjenguknya, aku ada bersama orang sakit tadi. Itulah ulama katakan, jikalau kita menjenguk orang sakit saja kita dapatkan Allah. Barang siapa dapatkan Allah, apa yang tidak dapat? Apa yang tidak dapat? Yang punya dunia sejagat raya kita dapatkan, apa yang tidak dapat juga. Jikalau kalau kita menjenguk orang sakit kita dapatkan Allah, bagaimana kita datang ke majlis seperti ini, bagaimana kita tidak dapatkan Allah yang pahalanya lebih daripada menjenguk bukan satu orang sakit, 1000 orang sakit. Kalau bukan orang yang dapat jalan keuntungan dari Allah, tidak mungkin. Kira-kira kita lihat, ada orang berdagang, banyak berdagang, tapi kalau belum dapat jalan untung susah. Atau bosnya yang tahu pinter dagang ini belum ngasih dia jalan, tempat ngambil barangnya, tempat ini belum diajari benar, belum dikasih tahu. Bisa untung kecil, keringat, capek, segala-galanya, belum nagih hutangnya, belum ini, dapat untungnya juga kecil. Apa sebab? Belum ketemu jalan untung, belum temu. Tapi orang kalau sudah ketemu jalan keuntungan, ketemu jalannya, orang bilang sudah ketemu ini, dia memang dapatkan ini jalan keuntungan. Ngangkat telepon saja sudah untung. Orang ini sudah beruntung benar. Amal dia berbuat sedikit saja untungnya besar. Kenapa? Udah ketemu jalannya. Nah, jalan akhirat ini juga begitu. Kita ini duduk hidup di dunia sementara ini, bangun tidur. Kalau sudah ketemu jalannya, itulah tadi, bangun tidur sudah dapat rezeki besar. Bangun tidur sudah dapat 1000 rakaat. Tidak ada yang tahu. Orang pasar sibuk sama pasarnya, belum ketemu jalan yang untung ini. Orang yang jabatan sibuk dengan jabatannya. Orang yang kedudukan sibuk dengan kedudukannya. Tidak ada yang tertarik dengan jalan yang dijalani. Orang-orang yang mendapatkan dan ketemu jalan keuntungan. Tidak ada yang mau bangun tidur, tidak ada yang keluar rumah. Ada yang sedang lagi asik di kasurnya. Ada yang begini. Ada yang sudah sibuk hari ini, subuh-subuh sudah sibuk sama sepeda. Tapi alhamdulillah, kita Allah sibukkan untuk ke rumahnya Allah. Mau main sepeda boleh, habis sudah terbit matahari main sepeda. Ini keuntungan. Dan waktu yang memang benar-benar mustajab, waktu yang dilarang tidur, ini waktu habis subuh, ini waktu yang untung. Masalahnya pasar rahmat ini lagi dibagi-bagikan hadiah rahmat dari Allah. Nah, cuma yang ketemu, yang Allah temukan ini cuma memang orang yang mau beruntung benar. Memang orang mau beruntung. Nah, ada orang yang hidup di dunia ini rombongan. Kita bisa lihat di dunia ini sudah ada, kita lihat. Nah, ada rombongan setiap subuh Allah bangunkan mereka. Setiap subuh Allah kumpulkan mereka di masjid setiap subuh. Mudah-mudahan beruntung semuanya, hadirin. Mudah-mudahan kita ini beruntung dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan amalan kita ini akan menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Akan memang benar-benar menyelamatkan kita di alam barzakh, menyelamatkan kita di alamul kubur, menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Kalau dipikir-pikir apa kita dulu, semuanya kita bingung, semuanya belum ketemu jalan. Akhirnya ditemukan jalan sama Allah, ditemukan sama Allah. Melihat akhirnya jalan menuju surga, dan kita dapatkan jalan ke surga.
Buat apa lagi kita ini, dunia akan ada harganya dunia ini. Ya. Memang dunia ini tempat kita mencari mencari jalan keuntungan ini. Tidak tahu setahun, 2 tahun apakah kita bisa hidup. Kalau belum ketemu jalannya, rugi. Tapi kalau sudah malam ini, detik ini kita sudah mulai paham, sudah mulai tahu dengan jalan ini, bahkan sudah melihat jalan dan terus kita berjalan. Alhamdulillah, banyak bersyukur kita. Kalau urusan dunia ini banyak lewat, cita-cita kita banyak yang lewat, pengen ini, pengen itu dulu, tidak jadi. Pengen punya rumah yang besar, tidak dapat. Pengen punya mobil yang besar, tidak dapat. Tidak apa-apalah ya. Ini dunia begitu juga, dunia ini tidak ada artinya juga ya. Capek juga yang punya rumah besar, banyak juga yang capek. Punya rumah besar, akhirnya anak nikah, rumah jadi museum, rumah bisa-bisa jadi rumahnya jin. Ya. Kenapa kebesaran rumah? Jadi hidup di dunia ini tidak ada yang biasa saja. Enak di akhirat, itu tempat tinggal kita benar-benar ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah katakan bukan sampai di situ. Sesungguhnya hadirnya kalian, duduknya kalian di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ditambah lagi mendatangi 1000 orang sakit. Ditambah lagi kalian menyaksikan 1000 jenazah. 1000 jenazah. Satu jenazah kita sudah pulang ya. Kecapean sekarang, satu jenazah aja, panasnya bukan main, terik matahari bukan main. Dan belum tentu manusia bisa setiap hari datengin jenazah satu saja. Seminggu saja belum tentu satu kali kita mau datang. Tapi berkat kita hadir majelis, Allah berikan pahala lebih daripada 1000 jenazah yang kita datangi jenazahnya. Pahalanya seperti apa? Seperti 2 gunung Uhud. Satu jenazah saja pahalanya seperti 2 gunung Uhud. Kaya benar. Kaya benar hingga Rasulullah bilang kalau Allah sudah pengen baik manusia itu dikenalkan sama ilmu. Sudah kenal sama majelis, itu tanda orang ini Allah sudah pengen baik sama dia. Allah sudah memang jadikan memberikan satu jalan nih. Supaya beruntung, supaya sampai ke surga, supaya dapat syafaat Nabi Muhammad, supaya dekat sama Allah, supaya diangkat. Jadi harga diri kita ini, marwahnya kita semuanya ini di ilmu ini. Kalau kita sudah berilmu, nah orang ini punya kedudukan di sisi Allah. Orang ini punya tempat yang khusus dan punya jalan keberuntungan sudah senang sama ilmu, berilmu lagi, hadir di majelis ilmu. Dari situ nanti kenal semuanya, tahu jalan ini, mau dapat untung ini, mau dapat intung ini. Kayak orang berdagang, pengen untung 100.000, bisnis ini, pengen kerjaan ini, pengen kerjaan ini, tahu semuanya dia kerja. Nah begitu juga orang-orang yang sudah kenal sama ilmu dan majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari masjid. Jangan jauh-jauh hidup kita dari ilmu, karena ilmu inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini bulan dinamakan bulan Safar ya. Bulan Safar ini bulan yang dulu diyakini oleh kaum jahiliyah bulan sial. Dibilang ini sial ini bulan. Padahal sampai Rasulullah bilang la safar wa la tiyara. Tidak ada bulan Safar itu bulan sial. Semua yang Allah ciptakan ini tidak ada yang tidak baik. Semua bulan baik. La tasubbud dahr fa inna dahr huwa Allah, dibilang. Jangan kau mencaci zaman ini karena zaman itu adalah Allah, maksudnya Allah yang ciptakan. Kalian menciptakan makhluknya sama saja, mencaci makhluknya sama saja mencaci Allah subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah menikahkan anaknya di bulan Safar. Sayyidina Ali sama Sayyidina Fatimah Zahra itu nikah di bulan Safar ini. Jikalau bulan ini bulan sial, tak mungkin Rasulullah bilang tidak ada bulan Safar bulan sial. Cuma ada tulisan yang turun. Sebelum kita lahir tulisan itu sudah ada. Diturunkan saja tulisan itu ila sama'id dunia, ke langit bumi ini, bahwasanya di tahun ini akan terjadi begini. Tulisan bala itu diturunkan. Bukan bulannya sial. Tulisan bala. Nah, ketika tulisan ini turun, maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang tidak baik Allah angkat. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada takdir ini kecuali doa. Kita minta sama Allah, ya Allah tolong angkat yang tidak baik. Nah, yang berdoa ini memang orang-orang yang memang Allah pilih untuk diangkat balanya. Yang tidak berdoa, kasihan. Rasulullah bersabda, tidak akan celaka manusia hidup terus berdoa bersama doa. Itulah Nabi Muhammad, mau makan doa, keluar rumah doa, mau tidur doa. Kenapa? Orang yang bersama doa hidupnya tidak akan celaka, selamat. Jadi harus bersama doa kita hidup. Harus bersama doa. Berfikir. Bergerak. Tapi jangan lupa juga berdoa. Sempurna jadi. Dia berfikir, berikhtiar, punya rencana yang baik, punya niat yang baik, punya doa yang baik, baru bagus. Kalau enggak kurang, karena hidup ini pemberian Allah. Hebatlah kita, berfikirlah kita, berbuatlah kita dengan perbuatan yang hebat. Kalau belum diinginkan oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah, tidak bisa juga. Habis semua kita fikirkan gitu. Jadi banyaklah berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para sholihin akhirnya apa? Membuat satu perkumpulan, mengumpulkan umat. Kita di Rebu terakhir, bentar lagi nah, Rebu depan ini nah, duduk sama-sama siang hari atau pagi, kalau tidak masing-masing di rumah membaca surat Yasin. Karena suratul Yasin lima quri'alah. Surat Yasin ini Rasulullah katakan dengan niat apa yang manusia baca. Surat Yasin adalah hatinya Al-Quran. Surat Yasin ini seperti pasukan, dibilang. Seperti pasukan. Kalau ada apa-apa, orang kalau ada pasukan enak, bisa berbuat apa-apa. Kalau ada masalah turunkan pasukannya. Kekuatan surat Yasin inilah yang mereka minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyayangi. Allah memberikan keselamatan berkah surat Yasin. Itulah bebacaan surat Yasin. Ada apa-apa baca surat Yasin mereka. Nah, kita berharap membaca di hari Rebu tersebut surat Yasin, meminta kepada Allah, bahkan para ulama mereka mendapatkan satu ilmu, satu penyaksian ketika sampai di salamun qaulan mir rabbir rahim, keselamatan perkataan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dibaca sebanyak 314 kali. 313, sebagian mengatakan 314. Nah, minta keselamatan, salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan adalah perkataan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sambil minta keselamatan dari Allah. Memang tidak ada hadisnya, tapi para ulama mengatakan dan mengamalkan amalan tersebut yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari zaman ke zaman mengamalkan amalan ini, berharap ditolak, diangkat bala tersebut. Akhir Rebu ini, jadi kalau bisa siang-siang amalkan ya. Ngamalkan ini. Kalau kita tidak ngamalkan, mau Yasin aja tidak pakai salam qaulan, tidak apa-apa. Ya, itu juga perkataan ulama saja. Tapi para ulama ahli kasyaf, orang-orang yang kenal sama Allah, orang-orang tahu berhubungan, tahu beradab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan ini bukan bulan sial.
Bulan ini bukan bulan yang tidak baik. Ini bulan-bulan yang semua bulan yang diciptakan oleh Allah itu penuh rahmat dari Allah, penuh kasih sayang Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. La safara wa la tiyara. Nada bulan Safar itu bulan sial, dan juga jangan pernah sekali-kali kalian memutuskan sesuatu itu dengan menerbangkan burung. Jadi orang jahiliyah dulu punya kedua keyakinan. Kalau datang bulan Safar dibilang bulan sial, sama kalau memutuskan masalah dilepaskannya burung. Kalau ke kanan namanya begini jawabnya, kalau ke kiri namanya begini. Nah, jadi dengan melepaskan burung lah dia memutuskan masalah. Rasulullah bilang tidak. Kalau ada masalah istikharah. Kalau ada sesuatu yang belum kita paham, kita minta petunjuk sama Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak boleh sangka jahat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup ini butuh sangka baik. Sangka baik harus sama Allah dalam segala hal. Tambah lagi melihat bulan-bulannya Allah, melihat hari-hari yang Allah berikan, melihat apapun yang Allah ciptakan, apapun yang Allah kirimkan sama kita, kita harus sangka baik. Kalau sangka kita baik, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Tidak ada dua perkara yang lebih jahat daripada sesuatu tersebut. Su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah. Rasulullah bersabda, ada khaslatan, dua perkara tidak ada lebih jahat dari sesuatu itu. Apa? Sangka jahat sama Allah, sangka jahat sama makhluknya Allah. Sangka baiklah yang sekarang ini menyelamatkan kita, hadirin. Ingatkah kita waktu sebelum nikah? Kenapa kita berani nikah padahal belum kerja? Mertua bilang berani ngasih makan anak ini 1 hari 3 kali. Berani dibilang. Apa modalnya? Sangka baik. Orang tua kita bilang apa? Sudah nak, berjuang aja. Ya, insya Allah ada rezekinya. Percaya aja. Sangka baik aja. Padahal kerja tidak ada kerjaan. Belikan baju istri tidak sanggup. Ya. Berani nikah, berani apa? Percaya aja, sangka baik saja. Ada utang tidak bisa bayar, ada masalah sini tidak bisa menyelesaikan, tapi kita jalani apa? Berkat sangka baik. Gara-gara sudahlah, mudah-mudahan percaya aja lah, mudah-mudahan ada aja jalannya. Sangka baik aja lah kita, jalani saja. Tidak punya kerjaan, buka toko, ya bagaimana lakunya toko ini? Siapa yang mau beli? Berkat sangka baik kita berani buka toko, berani kita buka toko. Mudah-mudahan nanti ada aja yang beli. Nah, kepercayaan ini, sangka baik inilah yang mendorong kemauan kita. Akhirnya mau nikah, mau buka toko, mau berumah tangga, mau punya anak. Berani punya anak, padahal belum ada gaji tetap, belum ada keuangan yang cukup untuk menyekolahkan anak. Tapi udahlah, kita percaya aja lah. Sangka baik sama Allah. Subhanallah, hidup semuanya. Puluhan tahun kita sudah hidup. Bisa bayar listrik, bisa bayar air, bisa belikan baju, bisa beli ini, bisa bayar, la ilaha illallah, bisa makan enak, bisa beli nasi kuning. Anak kita mau makan apa, bisa kita belikan. Nyumbang, bisa nyumbang juga. Nyumbang masjid, bisa juga. Nyumbang la ilaha illallah. Dari mana semuanya itu, ya Allah? Padahal kita jalan aja tidak kuat. Nah, ketika kita berhadapan dengan apapun yang di hadapan kita ini, selesaikanlah dengan sangka baik. Istirahatkan kita berpikir terlalu berlebihan. Bagaimana ini, bagaimana ini? Ya Allah, ingat tak? Dulu lebih lagi bagaimananya, tapi kita sangka baik, selesai. Bagaimana masalah bala ini, ujian berat benar, sepertinya tidak bisa selesai masalah ini. Sudah sangka baiklah, apa yang di hadapan kita jalani. Orang kalau sudah sangka baik, udah tahu keramatnya sangka baik. Karena kita tahu bahwa Allah tidak akan menjadikan sesuatu itu sia-sia. Orang kalau sudah punya hitungan, ini Allah yang punya dunia, hebat, segala-galanya dia miliki.
Allah mau menciptakan sesuatu itu cuma iseng-iseng itu tidak mungkin sudah. Jadi jangan pernah lagi berpikir bahwa Allah menciptakan sesuatu itu iseng-iseng saja. Kita dihadapkan dengan masalah, misalnya ada sesuatu masalah yang kita hadapi, itu apa? Allah iseng-iseng saja, mau ngetes-tes saja. Tidak ada. Allah tidak mungkin menghadapkan kita satu masalah kecuali Allah ada memberikan hikmah sama kita. Jikalau ujian, semua para nabi diuji. Memang mau diangkat derajat manusia itu dengan ujian, dengan kesusahan. Jadi orang yang sudah tahu dengan Allah dan sudah percaya sama Allah, bentuk apapun yang sampai pada diri dia, dia sudah tidak melihatnya lagi. Itu adalah sesuatu kesusahan. Karena dia sudah sangka baik sama Allah. Sama Allah sudah tahu ini yang Allah kasih ini pasti ada hikmahnya. Naik motor, naik sepeda, jatuh, naik jalan lagi jatuh. Orang yang sudah sangka baik sudah tahu perjalanan hidup, sudah tahu bagaimana sukses, jatuh tadi biasa aja, berdarah tidak apa-apa. Itu sukses namanya. Bukan malah dibilang susah, bukan dia bingung, malah dibilang bakal hebat. Kenapa? Sudah jatuh. Jatuh 2 kali, tambah hebat lagi namanya. Justru kalau tidak jatuh kita susah. Nah, orang yang sudah sangka baik sama Allah, yang memang sudah benar, sudah tidak ada lagi, tidak mau lagi berbisik bagaimana dia kuat dan dia bisa jalani. Itu yang dia pikirkan, bagaimana dia terus bisa berjalan. Apapun yang dia hadapi, kesusahan apapun, ujian apapun, perjalanan apapun yang dia jalani, dia sudah tahu ini pasti kebaikan untuk saya. Orang-orang seperti ini, orang tidak banyak menghayalnya. Orang yang tahu bahwa kebaikan itu bentuknya bukan dengan pakai emas. Kebaikan itu bukan dengan rumah mewah, bukan. Orang sudah pinter ini tahu. Orang berilmu sudah tahu. Orang yang sudah tahu jalan kesuksesan tahu bagaimana kesuksesan itu datang. Seperti orang main sepeda tadi. Dia tahu kesuksesan itu datang dengan banyaknya dia jatuh, main, naik lagi, jatuh lagi, naik, lama-lama dia pintar. Tidak berlampu pun tidak apa-apa, motor jalan. Ya. Orang yang sudah pintar main motor tahu cara jalan kesuksesannya ketika dia mau menempuh perjalanan itu. Begitu juga hidup ini, yang sementara. Wahai pengembara di dunia ini, wahai hadirin, ada yang tahun depan sudah diambil oleh Allah. Ada yang mengembaranya, ada yang tinggal 2 tahun lagi. Ada yang mengembara di dunia ini sisa 4 tahun lagi. Marilah kita hadapi kehidupan ini dengan sangka baik sama Allah. Dunia akan kita tinggalkan. Dan cuma yang selamat manusia yang bisa sangka baik sama Allah. Bulan apapun yang kita hadapi, hari apapun, keadaan apapun, harus kita bersangka baik sama Allah, karena Allah tidak pernah iseng-iseng membuat kejadian yang menimpa diri dan kehidupan kita. Allah memiliki hikmah. Allah memiliki sesuatu yang dia simpan di dalam kesulitan dan kesusahan. Allah itu menyimpan kebahagiaan di dalam kesusahan. Ada susah di dalamnya, tak tahunya ada bahagia, disimpannya sama Allah. Kesulitan Allah simpan di dalam kesulitan ujian itu sesuatu kegampangan, kelancaran dalam hidup dunia dan akhirat. Dialah Allah yang maha suci, maha agung, suci dari sifat yang tidak baik, suci dari iseng-iseng. Agung ini Allah, raja, tidak mau iseng-iseng. Jangan kita pikir kalau Allah iseng main-main sama kita, tidak ada. Wa ma khalaqnakum abatha. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu itu sia-sia. Maka mari kita jalani pengembaraan kita ini dengan sangka baik sama Allah, sangka baik sama makhluknya Allah, sangka baik sama kejadian, dan tanamkanlah semangat yang tinggi. Orang kalau sudah sangka baik, sudah tidak pernah lemas lagi dia.
Udah sangka baik sama Allah, apa yang mau kita lemaskan? Kalau sudah sangka baik sama Allah, semangat. Sholat semangat, ngadepin masalah semangat saja, ngadepin kehidupan semangat sudah. Bangun semangat. Lu ini bikin pusing ya. Kenapa kita mau capek-capek? Kenapa kita mau pusing? Jalan. Semangat. Dengan semangat inilah hancur semua masalah ya. Tapi kalau kita sudah sakit, masalahnya sakit pulang, udah habis semangat, dah ada lagi. Penyakit pun dah datang. Orang kalau sudah sangkanya jahat, yang jahat-jahat datang pula. Semangat dah ada ya. Buka toko bagaimana? Sepi nanti buka toko. Siapa yang mau beli? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Dah ada semangat karena dah ada sangka baik. Dah ada sangka baik. Susah jual kopiah, banyak yang jual kopiah, Habib. Semua bubuhannya jual kopiah, di pasar pagi jual kopiah, di sini jual kopiah. Masa ada yang mau beli? Susahlah hidup zaman sekarang ini, begini. La ilaha illallah. Karena sangkaannya sudah jahat, bahwa tidak ada yang beli, tidak ada yang ini, sudah habis semuanya. Orang kalau sudah sangka jahat, ke masjid pun takut. Bilang ada penyakit lah, ada ini, la ilaha illallah. Kenapa sudah sangka jahat dulu? Dibilang di masjid tidak ada ini. Alhamdulillah tidak ada yang sakit di masjid ini. Kalau sudah sangka jahat, badan sehat jadi sakit, rizki yang pintunya terbuka tertutup aja. Orang bahari dulu, yang penting pagi-pagi keluar rumah sudah. Bagaimana mau kemana? Sudah ke pasar aja, pagi-pagi ke pasar, insya Allah ada rezeki. Pulang ada rezeki. Subhanallah, duduk aja dengar sini, duduk sini. Pulang bawa uang susu buat anak. Kenapa? Berkat pagi-pagi keluar ke pasar. Jadi sangka baik dulu. Jangan kita sangka jahat, akhirnya tidak ada semangat. Kalau sudah sangka jahat, semangat tidak ada. Kalau sudah semangat tidak ada, tertutuplah pintu-pintu rezeki ini. Mau ngangkat bala ini, mau supaya bala ini lepas, butuh semangat kita. Nah semangat ini lahirnya kapan? Dia berhubungan dengan sangka baik. Kalau sudah sangka baik, kita dulu tidak punya apa-apa semuanya sampai sekarang. Tapi yang membuat kita masih percaya bahwa anak kita bisa kita sekolahkan, bisa kita kasih makan, alhamdulillah listrik bisa kita bayar, semuanya berkat semangat yang lahir dari sangka baik. Alhamdulillah ada semuanya. Bertahun setiap hari raya, anak kita hari raya, keluarga hari raya, bisa nolong orang, bisa belikan baju buat orang. Kalau orang sudah hilang sangka baiknya, inilah orang yang sudah dibilang orang gila sudah namanya. Rasulullah bilang, tidak ada kejahatan sejahat ini. Rasulullah bilang, sudah. Kejahatan ini akan membunuh diri kita sendiri, membunuh masa depan kita, membunuh kehidupan kita, membunuh masa depan anak dan keluarga kita. Akhirnya kacau jauh pikiran kita ini. Sepertinya dunia ini tidak ada yang memilikinya. Sepertinya tidak ada yang menanggung kehidupan manusia di dunia ini. Itulah satu ulama, senyum terus orangnya. Akhirnya murid-muridnya bingung, ya Allah, ini guru kita nih bahagia terus kayaknya. Dia bilang, guru, tidak pernah mikirkan masalah kah? Pikir, dia bilang, namanya manusia, nggak ada yang tidak mikir ya. Pasti mikir. Tapi kenapa senyum terus, guru? Bagaimana? Dia bilang, aku tidak senyum. Setiap ada masalah aku teringat dengan firman-Nya Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Bahkan Allah menanggung semua nasib hamba-hambanya. Aku ini ditanggung oleh Allah. Siapa kita coba? Derajat kita ini, kedudukan kita ini siapa? Sampai yang punya dunia sejagat raya ini turun tangan untuk menanggung nasib kita. Bukan main-main, yang nanggung nasib kita ini Allah. Semuanya ini yang menanggungnya, yang punya dunia sejagat raya. Itulah yang membuat aku lega. Setiap aku mikir bala, rezeki, mau jodoh, sudahlah. Aku semangat langsung. Semangat hidup ada, dibilang.
Walaupun dunia ini sementara, tapi kan kita butuh namanya hidup. Semangatku hidup, kenapa? Sangka baikku ada lagi, timbul lagi, karena aku tahu yang menanggung hidup kita ini Allah. Udah janji Allah, aku tanggung semuanya. Nah, tapi aku berpikir, berjuang, namanya kita manusia harus berjuang, harus berpikir. Tapi semangat ini muncul, perjuangan itu muncul, butuh semangat. Namanya orang berjuang, tidak semangat bagaimana? Berjualan, tidak semangat. Nah, ada yang beli. Nah, yang mau jualan tidur. Kenapa tidak laku? Susah. Tidak laku. Tertutup pintu rezeki. Tapi kalau semangat, hatta 3 biji barang kan, wah semangat dia. Orang yang beli senang langsung ya. Kenapa yang jualannya semangat? Nah, orang yang sudah sangka baik sama Allah, ini orang-orang yang sudah beriman, namanya udah percaya sama Allah, udah percaya dia hidup kita sudah alhamdulillah, namanya hidup kita ini sudah aman ya. Bala, rezeki, mau jodoh sudah ada yang nanggung. Yang nanggungnya bukan punya harta 1 miliar, bukan, yang punya dunia ini yang nanggung kita. Semuanya kita dapat bagian. Mari bangunlah. Syaitan, inna syaitan yu'idukumul faqra. Tahu sifatnya syaitan? Syaitan terus menjanjikan kalian bahwa kalian akan hancur, kalian akan miskin, tidak ada harta, anak kalian susah, mau nikah sama siapa tidak ada, siapa yang mau sama anak kalian? Begini, terus syaitan setiap hari. Allah firmankan, syaitan menjanjikan bahwa kalian akan miskin, tidak punya apa-apa. Seolah-olah Allah tidak menanggung kita. Orang yang lupa sama Allah, istauhada alaihimus syaitan fa ansahum dzikrullah. Mereka dirinya dikuasai oleh syaitan sehingga mereka lupa dengan Allah, lupa dengan tanggungan Allah, bahwa Allah menanggung hidup dia, lupa. Seolah-olah dia yang dapat rezeki, seolah-olah dia yang bisa cari makan. Padahal dari kecil siapa yang memberikan dia makan? Di perut ibunya siapa yang memberikan dia makan? Dia tidak bisa jalan sampai bisa berjalan, menggerakkan kakinya, siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah memberikan kekuatan pada dirinya? Tapi setelah manusia ini kuat, bisa jalan sendiri, bisa lupa dia sama Allah. Lupa sama Allah, seolah-olah dia bisa hidup dengan dirinya sendiri, dengan otaknya. Akhirnya disusahkan, setiap hari dia diancam oleh syaitan. Di atas kasur tidak bisa ingat sama Allah, di atas kasur ketakutan, mikirkan bala takut, mikirkan rezeki, maut, jodoh, semuanya bikin dia takut. Tapi orang yang sudah tahu tanggungan sama Allah, ada ngelamar anaknya, tenang saja dia, tidak keburu-buru, tidak ke ini. Kenapa? Karena sudah beriman, jodoh tidak akan lari. Begitu juga ada orang beli barangnya, tenang, dia santai, jualan, berdagang, tidak jahatin orang, tidak maling punya orang. Kenapa? Tahu kalau rezeki tidak aja jauh, sudah tahu tanggungan ini semua tanggungan Allah. Hidup dengan iman bahagia, ahli iman fil aman. Orang yang sudah percaya sama Allah aman, mereka tenang, nyaman hidup, bangun tidur, melihat apa yang di hadapan, tidak ada mikir-mikir yang terlalu berlebihan. Mau ditanggung siapa lagi? Ini dunia punyanya Allah. Makan rizki dari Allah. Kita buka mata ini, semuanya yang kalian lihat di hadapan kita ini, semua makhluk Allah. Suara yang kita dengar itu ciptaan Allah. Bisa kita mau lepas dari tanggungan Allah bagaimana? Atau pakai otak kita hidup ini masih mau paksa-paksa? Ya Allah, berpikir sampai di mana kita bisa berpikir? Kita disuruh merencanakan, suruh membuat program. Rasulullah bersabda, at-tadbir nisful ma'isyah, mengatur hidup itu separuh daripada kesuksesan hidup. Benar, tapi menggantungkan nasib, menggantungkan hidup kita sama Allah. Sudah kita gantungkan semuanya, serahkan sama Allah, baru kita berbuat ya. Jadi menjalanin bersyariat saja, orang bilang, supaya ada syariat, supaya ada syariatnya kita hidup ini harus pakai syariat.
Tapi kita sudah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal sama Allah, maka Allah lah akan mencukupinya. Orang kalau sudah punya iman, punya keyakinan, sudah. Mau ilmunya jin, mau sihir, mau apapun tidak bisa. La ilaha illallah hisni. Allah berfirman, la ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa sudah masuk ke bentengku, amin amin adabi, selamat dari azabku. Orang kalau sudah percaya sama Allah, tertancap memang sudah masuk. Allah sudah di hati sudah. Allah sudah di hati kita. Jiwa kita sudah tertancap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malik bin Dinar dulu kebakaran ada. Ya Malik, pasar kebakaran ini ya Malik, bagaimana? Langsung dia sebut la ilaha illallah. Langsung api tersebut mati semuanya. Dengan kalimat la ilaha illallah. Masukkan setan la ilaha illallah. Orang masukkan jin kena sihir disebut la ilaha illallah saja selesai. La ilaha illallah ini Rasulullah bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdal yang keluar dari lidahku dan nabi sebelumku adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah tertancap ini, nyaman semua dah kita. Kita sudah melihat hidup ini bukan dengan senang, dengan indah. Kita melihat hidup ini dengan keimanan sudah. Dengan nurul iman, dengan cahaya iman. Kita melihat dengan kepercayaan kita, dengan keyakinan. Orang kalau sudah yakin, sudah. Nikmat hidupnya sudah. Mikir rezeki, sudah yakin sama Allah rezeki ini. Nikmat kita mikirkan rezeki. Dan dia menghitungnya bukan masalah banyaknya. Punya harta banyak, tapi tidak punya yakin. Kira-kira ketakutan tak? Ketakutan kita hidup. Gimana ini? Ini harta bisa hilang. Bagaimana ini? Tambah lagi, duitnya ada di dalam rumah lagi. Tidak bisa keluar rumah dia. Ada undangan di luar, takut. Nanti keluar undangan, pulang duit habis. Naruh duit, dia ketakutan. Takut nanti dimakan tikus pulang duitnya. Makan raya pula, ketakutan. Ini hamba duit susah. Hidupnya takut. Tapi kalau orang sudah punya iman, mau ini tiba-tiba pas lagi datang maunya, datang rezeki sudah jadi. Mau beli rumah, datang rezekinya. Allah yang nyimpen, Allah yang menjaga rezeki mereka. Mari kita miliki iman, tanamkan ini iman pada anak kita, pada istri kita, pada keluarga kita, supaya mereka benar-benar tahu, dari kecil mereka tahu bahwa mereka sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah memahami benar bahwa kehidupan dunia ini kehidupan sementara. Mereka sudah paham benar bahwasanya kita mau ngambil untung hidup di dunia ini, keuntungan itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kenalkan keluarga kita dengan ilmu, kenalkan dengan majlisul ilmu, karena dengan majlis ilmu inilah kita bisa mengqadha, bisa menutupi segala kekurangan amal ibadah kita. Di mana kita sudah dengarkan tadi bagaimana pahala-pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu tersebut. Bahkan Allah akan jadikan semua dosa mereka angumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikumul hasanat. Berdirilah kalian wahai manusia yang hadir majlis dalam keadaan ampunan Allah. Sesungguhnya Allah telah menggantikan semua dosa-dosa kalian dengan kebaikan-kebaikan. Alangkah beruntungnya. Mudah-mudahan Allah tidak cabut kebaikan itu untuk kehidupan kita. Allah sempurnakan pemahaman kita dengan kehidupan dunia yang sementara ini, sehingga pengembaraan kita ini pengembaraan yang membawa keberuntungan untuk kita, keberuntungan untuk anak istri kita, keberuntungan untuk keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala an-nuril anwar wa taryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar
وأصحابه الأخيار عدد من نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيابها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم انقلنا وأهلنا وأحبابنا والمسلمين والحاضرين من الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي، إلى جنتك المصحوب، ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وعلومنا ومجلسنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم احفظنا من جميع البلاء والوباء والمرض والألم والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر